Semangat pagi teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan tutorial tentang menulis di blog. Baik, langkah pertama adalah yang jelas kita koneksikan dulu, pastikan dulu koneksi internet. Nah, di sini ini berarti tandanya sudah terkoneksi. Jika belum, maka koneksikan terlebih dahulu. Setelah yakin bahwa koneksi internet kita mencukupi, maka kita langsung menuju ke salah satu browser yang kita punya. Pilihlah salah satu, kita pilih saja Google Chrome. Nah, oke, setelah pada posisi ini, pastikan Anda sudah login dulu ke email Anda masing-masing. Kemudian pada posisi browser Anda, silakan diklik di tempat alamat browser. Nah, sebelah sini, perhatikan inilah alamat yang biasa ditulis dalam bentuk www. Nah, di sini tulislah blogger.com, kemudian enter. Kita tunggu saja sampai tayang. Nah, oke, pastikan saya ganti dulu usernya. Nah, kurang lebih nanti tayangan kita sebagai user yang diundang dalam sebuah blogger komunitas, katakanlah sekolah, maka tayangan blogger kita akan tampil seperti ini. Ke bawah akan kita lihat banyak tulisan-tulisan. Nah, ini dengan judul interaksi yang ditulis oleh, di sini tertulis Ibu Daryanti, kemudian Bahaya Narkoba oleh Ibu Handayani, teks laporan percobaan oleh Dr. Anda Narwati. Nah, inilah postingan-postingan yang sudah terposting oleh mereka-mereka yang menjadi anggota blogger di sebuah komunitas blog sekolah. Baik, jika Anda sudah pada posisi ini, maka apa yang akan kita tulis? Kita akan menulis sebuah postingan tentang sebuah materi pelajaran yang akan kita share kepada anak-anak. Yang kita lakukan adalah arahkan mouse kita ke pojok kanan bawah. Di sini ada tanda lingkaran merah dan ada tanda plus. Kita klik saja di sini. Maka kita akan menjumpai tampilan blogger seperti ini. Kita perhatikan di sini ada logo blogger, kemudian di sini ada title atau dalam bahasa Indonesia judul, kemudian di sini adalah tampilan di mana kita akan menulis di sini. Kemudian di sini adalah untuk melihat sementara postingan kita tapi belum tersimpan. Kemudian setelah kita yakin bahwa tulisan yang di sini benar, maka kita akan menuju pada tombol publish untuk mempublikasikan kepada khalayak umum di dunia maya. Baik, langkah pertama kita harus menulis judul dulu. Kita juduli latihan ngeblog. Oke, kita ubah menjadi huruf besar, latihan ngeblog. Nah, gini. Karena ini materinya adalah untuk penayangan materi pembelajaran, maka saya sampaikan dulu bahwa menyikapi anak-anak kita yang beragam, dari yang tidak ada HP, tidak memiliki HP pinjam, HP-nya kuotanya sedikit, sampai yang mungkin mereka yang punya laptop. Nah, maka untuk menyikapi materi yang seperti ini, kondisi sosial seperti ini, maka
Yang pertama, kita harus meyakinkan dulu bahwa jika anak tidak cukup kuota, maka anak bisa membaca materi berupa tulisan. Maka alternatifnya adalah kita memposting muatan pelajaran di halaman ini. Nah, ini. Kemudian setelah alternatif bahwa sudah membaca materi yang bisa dibaca dalam bentuk tulisan, naik level berikutnya apabila anak itu memiliki kuota yang cukup. Bagi mereka yang malas menulis dengan cara belajar audiovisual, maka kita sediakan juga tayangan video. Nah, ini dia. Video ini dipersiapkan bagi mereka satu yang memang mempunyai cara belajar dengan cara audiovisual, yang kedua mereka yang malas membaca, yang ketiga mereka yang memiliki kuota yang cukup untuk belajar. Kemudian jika ini tidak terpenuhi juga dengan kondisi anak yang berikut ini, umpamanya anak kemudian dengan video tidak cukup kuotanya, membacanya malas, tetapi dia suka dengan PowerPoint, maka kita juga bisa tampilkan PowerPoint. Gitu. Dengan begitu ada banyak alternatif. Satu, dengan anak membaca, cara belajar apa itu namanya, saya kurang hafal. Yang kedua, cara belajar audiovisual dengan menampilkan media pembelajaran video ataupun suara. Yang ketiga adalah dengan PowerPoint. Kenapa PowerPoint? Karena PowerPoint bisa jadi memiliki volume kuota yang lebih kecil, megabyte yang lebih kecil dibanding dengan video. Ini untuk mengatasi anak yang hanya suka membaca dan kuotanya sedikit. Kemudian setelah semuanya tersaji dalam halaman sebuah web, apa yang akan kita sajikan adalah tentu saja alat evaluasi atau penilaian proses pembelajaran. Maka di situ wajib kita tampilkan semacam tayangan alat untuk mengukur evaluasi. Baik, sampai di sini itu kurang lebihnya materi yang akan bisa ditampilkan di halaman ini. Tetapi dalam kesempatan ini saya akan menyajikan, memberi tutorial bagaimana kita bila tidak bisa membuat video pembelajaran sendiri, maka kita dapat mengambil video yang tersaji di dunia maya yang begitu banyaknya. Baik, kita mulai saja latihan ngeblog. Umpamanya kita langsung menulis seolah-olah ini materi pembelajaran. Saya tulis di sini. Silakan kalian lihat tayangan video berikut ini dan jawab pertanyaan di bawahnya. Nah, kita enter saja, enter. Nah, perhatikan, karena di sini anak akan digiring untuk melihat video, maka videonya pun harus tersedia. Di mana video itu tersedia? Maka mari kita lihat. Kita buka tab baru di sini. Nah, buka tab baru, buka YouTube. Oke. Kita tulis youtube.com, enter. Oke. Maka kita akan sampai pada sebuah halaman YouTube. Kita pilih, klik di sini, telusuri. Kita masukkan tulisan belajar ngeblog atau belajar menulis di blog. Bentar. Maka
banyak sekali tayangan-tayangan yang bisa diambil sebagai referensi pembelajaran. Nah, untuk menulis di blog. Oke, kita ambil salah satu saja. Nah, ini kita ambil video ini. Klik di video ini. Nah, maka akan tampilan seperti ini. Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix Logo Maker to create one for my startup. I'll show you how. First, go to Wix Logo Maker. To start, Kita tidak usah putar karena tidak perlu melihat isi. Halo sobat bloggers. Oke. Apa yang bisa diambil dari video ini adalah perhatikan tulisan-tulisan di bawah video ini. Di sana ada tulisan bagikan atau dalam bahasa Inggrisnya sharing. Apa yang akan kita dapat dari sini? Kita klik yang di posisi bagikan. Maka akan muncul dialog seperti ini, dialog box namanya. Banyak sekali pilihan, kita mau membagikan, men-sharingkan dengan cara apa? Karena kita akan men-sharingkan dengan cara membuat tayangan di blog, maka yang harus kita perhatikan adalah mengambil dari link ini. Nah, setelah itu maka muncul link yang bentuknya seperti ini. Inilah link yang nanti akan kita pakai untuk dimasukkan ke blog. Kita klik saja di sini. Dengan mengklik begini otomatis semuanya akan terblok menjadi warna biru. Kita langsung saja salin. Setelah salin, abaikan, kita tinggalkan halaman YouTube. Maka kita masuk ke halaman post edit. Nah, pada posisi ini, disinilah kita tempat menampilkan video tadi. Tetapi pada posisi ini kita harus hati-hati karena posisi tayangan seperti ini adalah pada posisi tampilan menulis. Kita lihat. Nah, inilah tandanya bahwa ini adalah posisi menulis, compose view. Padahal pada saat kita mengcopy kode tulisan yang dari YouTube itu, ini adalah bahasa web, bahasa HTML. Maka pada saat menempelkan link di sini, maka tidak bisa pada posisi seperti ini. Maka kita harus rubah dulu halamannya menjadi compose HTML view. Nah, beginilah kurang lebih kira-kira tampilan dari latihan HTML view, tampilan HTML. Maka dari link yang tadi kita copy di sini, kita pastekan saja di baris kedua, enterkan, masuk ke baris kedua, kemudian kita Ctrl V, paste. Nah, inilah kode yang tadi kita dapat dari sini. Masuk ke post edit. Nah, kemudian ditampilkan di sini. Ini tampilan HTML. Tampilan HTML itu sangat berbeda dengan tampilan yang normal. Kita lihat dulu tampilan normalnya. Nah, beginilah kira-kira tampilan normalnya. Maka materi tayangan tadi sudah berhasil kita sematkan di halaman ngeblog. Maka dari itu, setelah ini selesai cara memposting video pembelajaran. Kemudian ada pertanyaan, apakah kita tidak akan terkena semacam hak cipta? Saya jawab, kita tidak akan terkena hak cipta karena kita layaknya membagikan, meng-sharekan link dari video-video mereka atau video-video kita sendiri. Kita akan terkena pelanggaran hak cipta apabila kita mendownload, kita kemudian mengedit, kemudian kita memberi label dengan nama kita sendiri atau ciptaan kita sendiri. Itulah nanti yang akan menyebabkan kita terkena
pelanggaran hak cipta. Oke. Sudah sampai sini, maka kita sudah berhasil menulis kemudian menayangkan materi video pembelajaran. Mari kita lihat setelah pada posisi ini selesai menulis, kemudian kita pastikan dulu, kita lihat dulu preview atau pratinjau dalam bahasa Indonesia. Maka akan muncul tab baru post editor preview. Beginilah kira-kira tampilannya apabila kita sudah selesai menulis, memposting. Nah, di sini sudah tertulis judul latihan ngeblog. Kemudian siapa yang menulis ditulis SMP Dok Kembaran. Nah, di sini kita berarti sudah berhasil. Tetapi pada posisi ini kita belum berarti menyimpan, maka kita kembali lagi kepada halaman post edit. Oke, kita pastikan dulu terpublish dulu, maka kita klik publish untuk bisa dilihat secara publish. Nah, confirm, jangan lupa di confirm. Oke. Nah, tulisan tadi di sini sudah terlihat. Judul yang kita buat, maka bisa dilihat di sini. Bagaimana kita melihat tayangan yang sesungguhnya? Kita langsung ke view YouTube blog atau lihat blogmu. Nah, ini diklik. Lihat, kalau pada posisi ini saya sebagai penulis judul ini, maka yang akan keluar judul ini. Nah, gitu ya. Maka kita sudah berhasil menayangkan materi dengan judul latihan blog. Baik. Inilah hasil kita kalau menulis blog. Baik, sampai di sini. Sampai jumpa lagi pada tayangan tutorial.